Dinamika pendidikan Pancasila. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Penetapan sebagai dasar negara tidak lantas menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam suatu semboyan empiris khas Indonesia pada Sloka Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Republik Indonesia menegaskan bahwa adanya penguatan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. 3. Tantangan pendidikan Pancasila. Metode pembelajaran dalam kurikulum pendidikan Pancasila merupakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila, falsafah, dan ideologi bangsa. Upaya untuk membumikan pendidikan Pancasila di seluruh bangsa Indonesia tentu tidaklah mudah. Banyak ancaman dan tantangan yang terjadi. Tantangan terhadap eksistensi Pancasila sudah terjadi pada awal kemerdekaan. Tantangan terhadap Pancasila ini terjadi pada dua faktor. Faktor pertama internal dan faktor kedua eksternal. Pada faktor internal, tantangan pada faktor internal adalah tantangan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Tantangan ini biasanya bersumber dari perguruan tinggi, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, yaitu guru. Salah satu contoh dari faktor internal, tantangan faktor internal adalah gerakan separatis yang untuk memisahkan diri dari Indonesia yang pernah terjadi di Papua, Aceh, dan Maluku. Gerakan separatis ini ditangani secara tepat dan tegas sehingga mengakibatkan ancaman bagi integritas bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya pengimplementasikan pendidikan Pancasila pada sekolah dasar dan jenjang pendidikan lainnya juga pada lingkungan sekitar kita. Perkenalkan, saya Laurentius Nicholas Chris Marines dengan NPM 221506159. Materi selanjutnya adalah faktor eksternal pada tantangan penerapan Pancasila. Faktor eksternal yang pertama adalah efek globalisasi yang memasukkan budaya lain selain budaya pada bangsa Indonesia, yang mana budaya luar kadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Faktor kedua adalah kondisi geografis Indonesia yang berbeda-beda yang menyebabkan pembangunan yang tidak merata. Faktor yang ketiga adalah pembangunan sarana yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial antara pulau-pulau di Indonesia. Yang keempat adalah kemajuan pendidikan Indonesia yang mana banyak terpusat pada Pulau Jawa sehingga kemajuan pendidikan di pulau lain tertinggal. Faktor yang kelima adalah Indonesia mengakui 5 agama yang berbeda yang menyebabkan ada tantangan bagi masyarakat untuk menumbuhkan sikap tenggang rasa dan toleransi pada keyakinan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwi Nova Rohima dengan NPM 221506147. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai contoh-contoh pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila saat di perguruan tinggi. 1. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam menghentikan dan mencegah berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Yang ketiga, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Dan yang keempat, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa berpikir kritis dan objektif mengenai persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. Nilai 1. Nilai yang terkandung dalam sila pertama, Pancasila adalah nilai religius atau nilai ketuhanan. Contoh implementasinya yaitu seperti kebebasan menjalankan agamanya masing-masing bagi yang percaya kepada agamanya, lalu menjalankan nilai-nilai religius seperti ibadah atau jika muslim melaksanakan sholat 5 waktu,
Lalu 2, nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan bangsa yang terkadang kita maknai sebagai gotong royong dan sebagainya. Lalu yang keempat, nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan, yaitu contohnya seperti pengambilan keputusan dengan musyawarah ataupun voting. Dan yang kelima, nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan sosial. Pembahasan yang selanjutnya yaitu studi kasus, dinamika, dan tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bukan hanya sekedar teori yang harus dipelajari, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kasus-kasus yang timbul akibat tidak ada pengamalan dari pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu merajalelanya kasus SARA di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan suku, ras, agama yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut timbullah kekacauan, yaitu saling ejek antar suku, saling ejek antar agama, tidak ada rasa toleransi antar agama, sehingga terjadinya pertikaian hingga permusuhan antara ras satu sama dan yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pendidikan Pancasila yang tidak dipelajari di perguruan tinggi dan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kasus korupsi. Indonesia adalah negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Indonesia masuk ke dalam peringkat 3 besar untuk negara Asia dengan tingkat kasus korupsi, nepotisme, dan pemerasan paling buruk. Contoh kasus korupsi yang terjadi seperti kasus yang melibatkan petinggi sebuah universitas di Lampung. Petinggi universitas tersebut melakukan korupsi dana pada penerimaan mahasiswa baru di Unila. Petinggi tersebut mematok harga untuk membuat siswa dapat diterima di perguruan tinggi tersebut. Dari salah satu kasus korupsi tersebut membuktikan bahwa kurangnya pendidikan dan pengalaman, terutama pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, selanjutnya yang ketiga saya akan membacakan yaitu tentang penegakan hukum yang lemah. Indonesia merupakan negara hukum, namun seperti kasus-kasus yang sudah, kebanyakan dari mereka yang hukum adalah rakyat kecil. Dari dikarenakan hukum di Indonesia yang tidak adil, yang lancip terhadap rakyat kecil, tumpul terhadap masyarakat kelas atas.